Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Faslun, satu fasal, wa min ahammi ma yu'maru bihi, salah satu bagian dari penting yang diperintahkan, ayyahdzirakul hadri, adalah harus hati-hati penghafal Al-Quran atau orang yang punya kemampuan dalam Al-Quran. Ekstra hati-hati minattikhadil Quran ma'isyatan yaktasibu biha, menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah, mata pencaharian hidup, yaktasibu yang ia menggunakan, yuktasabu yang digunakan Al-Quran, biha dengan mencari hidup. Jadi harus hati-hati, jangan sampai menggunakan Al-Quran, kemampuan Al-Quran, ilmu Al-Qurannya, hafalan Al-Qurannya untuk mencari kehidupan atau untuk mencari uang. Faqad ja'a, dan sungguh datang, Abdurrahman bin Syabil, dari Abdurrahman bin Syabil radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wala taqulu bi, dan janganlah engkau makan bi dengan Al-Quran, wala tajafu anhu, wala tajifu, dan janganlah engkau jauh dari Al-Quran, wala taulu fih, dan jangan kau berlebih-lebihan di dalam Al-Quran. Wan Jabir radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Iqra'ul Quran min qabli ayyatiya qaumun, bacalah Al-Quran sebelum datang satu kaum, yuqimunahu, yang mendirikan kaum, kepada Al-Quran, iqamatal qadhi, seperti mendirikan anak panah, yata'ajjaluna, mereka bersegera, wala yata'ajjaluna, dan mereka tidak memperlambat. Maksudnya apa ini? Wala yata'ajjaluna, rawahu bimaknahu, rawa meriwayatkan, bimaknahu dengan maknanya, min riwayat Sahal bin Sa'id, dari riwayat Sahal bin Sa'id. Makna yata'ajjaluna ajrahu, ya ini artinya menyegerakan untuk minta upah, imma bimalin wa imma sum'atin wa nahwiha, atau popularitas atau seumpamanya. Artinya kata Nabi, segeralah baca Al-Quran sebelum datang satu kaum kelak, yang kaum itu membaca Al-Quran untuk mendapatkan upah atau untuk mendapatkan ketenaran. Wan Fudail bin Amruh, dari Fudail bin Amruh radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, Fudail bin Amruh berkata, dakhala rajulani min ashabi Rasulillah, dua sahabat Nabi masuk masjidan, ke sebuah masjid. Falamma sallamal imam, setelah imam mengucapkan salam salat, qama rajulun, berdiri seorang laki-laki, fatala ayati minal Quran, laki-laki itu kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, summa sa'alah, kemudian dia minta upah atas bacaan Al-Qurannya. Faqala ahaduhuma, maka berkata salah satu dua sahabat Nabi tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebuah ungkapan rasa sedih. Lalu dia melanjutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi bersabda, yaqul, beliau bersabda, saya ji'u, akan datang kaumun, satu kaum, yas'aluna bil Quran, yang akan minta upah dengan bacaan Al-Qurannya. Faman sa'ala, maka barang siapa yang minta upah bil Quran, dengan Al-Quran, dengan jasa Al-Quran yang dia baca atau mengajarkan Al-Quran, fala tu'tuhu, kata Nabi, jangan kasih dia. Wahadal isnad munqati, hadis ini sanadnya terputus. Fa innal Fadla bin Umar lam yasma' sahabah, karena
Fadl bin Amru, ini apa Fudail ya? Fadl bin Amru, perawinya ini, lam yasma' as-sahabat, tidak langsung mendengar ucapan itu dari sahabat. Wa amma adapun akhdul ujrati, mengambil upah, ala ta'limil Quran, karena mengajar Al-Quran, faqad ikhtalafal ulama, maka sungguh berbeda pendapat ulama, fihi, di dalam akhdul ujrah, mengambil upah. Inilah perbedaan pandangan ulama terkait dengan status hukum orang yang minta upah karena mengajarkan Al-Quran. Kalau di atas tadi kayaknya sudah jelas bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu tidak boleh minta upah. Orang yang membaca Al-Quran tidak boleh minta upah. Bahkan kata Nabi, faman sa'ala bil Quran fala tu'tuhu, orang yang minta upah karena dia sudah membaca Al-Quran, fala tu'tuhu, maka jangan ia kasih. Nah, di sini kalau mengajarkan Al-Quran, bagaimana status hukumnya orang yang minta upah karena sudah ngajarin Al-Quran? Di sini ulama berbeda pendapat. Mari kita perhatikan bagaimana pendapat-pendapat ulama yang ikhtilaf tersebut. Fahakal Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, mengisahkan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, apa man'a akhdil ujrah alaih, larangan mengambil upah karena ta'limul Quran, ngajarin Al-Quran. Min jama'atin, yang katanya kata Al-Imam Abu Sulaiman, larangan itu min jama'atin minal ulama, berasal dari sebagian kelompok ulama. Siapa saja yang melarang mengambil upah dari ngajarin Al-Quran? Minhum Az-Zuhri, yaitu Az-Zuhri, Abu Hanifah, dan Abu Hanifah. Wan jamaatin, sementara kelompok ulama yang lain, ana sungguhnya keadaan ya juzu, boleh akhdul ujrah, mengambil upah. Illam yastaridhu, jika tidak mensyaratkan upah itu sebagai bayaran dari taklimnya. Artinya kalau orang ngajarin Al-Quran terus kemudian dikasih hadiah, dikasih upah, dia itu boleh ngambil, asalkan upah hadiah itu tidak menjadi syarat yang menjadi akad sebelum dia itu ngajar. Kalau dia misalnya bilang, saya mau ngajarin kamu bacaan Al-Quran, tapi kamu harus ngasih hadiah kepada saya, itu berarti kan disyaratkan hadiahnya, upahnya, maka itu tidak boleh diambil. Tapi kalau nggak ada syarat upah dalam taklimnya terus kemudian dikasih upah, maka dalam pandangan Jama'atus Tsaniyah ini, kelompok ulama yang kedua ini, boleh mengambilnya. Siapa saja yang membolehkan asal tidak mensyaratkan itu, yaitu qaulul Hasan Al-Basri, pandangan Hasan Al-Basri, Wasya'bi, dan Ibnu Sirin. Wadhahaba, ini pandangan ulama yang ketiga, Atha wa Malik wa Syafi'i, pendapat Imam Atha, Imam Malik, Imam Syafi'i, wa akharun, dan ulama yang lain, ila jawaziha, akan kebolehan mengambil upah ujrah ngajarin Al-Quran, insyaratahu, sekalipun sang orang yang mengajar Al-Quran itu mensyaratkan upah itu, wastajarahu ijaratan sahihah, dan mengambil upah, mensyaratkan upah dengan ijarah, sewa, bayaran sahihah, yang benar. Artinya kalau ada transaksi sebelum ngajarin, saya ngajarin kamu Al-Quran sampai khatam, tapi bayarin saya 20 juta misalnya, menjadi syarat, nah itu nggak jadi masalah menurut pandangan ulama yang ketiga, yaitu ulama Atha, Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan ulama-ulama yang lain. Nggak jadi masalah ngambil upah berarti, walaupun menjadi transaksional. Waqad jaa bil jawaz, sungguh datang penjelasan tentang bolehnya ngambil upah bagi orang yang ngajarin Al-Quran, al-haditsus sahihah, sekian banyak hadis-hadis sahih. Oke ya, ini ada 3 pandangan ulama berkaitan dengan status upah bagi orang yang ngajarin Al-Quran, sudah jelas. Kita lihat bagaimana pandangan-pandangan dari sekian pandangan ulama ini tentang dalil yang mereka gunakan. Wahtajja man mana'aha, dan berhujjah, beralasan orang yang melarang, ulama yang melarang mengambil upah ngajarin Al-Quran itu, bihadisin Ubadah bin Samit,
berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, annahu sesungguhnya keadaan alima rojulan mengajarkan seseorang, annahu sesungguhnya Ubadah bin Samit allama rojulan mengajarkan seseorang min ahli soffah dari ahlus suffah Al-Quran. Jadi Ubadah bin Samit itu zaman Nabi ngajarin salah satu ahlus suffah, ngajarin Al-Quran, salah satu ahlus suffah, yaitu orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi itu disebut dengan ahlus suffah. Fa'ahdalahu, maka kemudian ahlus suffah itu ngasih hadiah kepada Ubadah bin Samit ini, qausan satu busur, ngasih hadiah busur. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi itu bilang kepada Ubadah bin Samit setelah dia itu menerima hadiah dari ahlus suffah. Apa kata Nabi? In sarraka an tutawwiqa biha tawqan min narin faqbilha. Ini ya. Wahai Samit, jika kamu senang, an tutawwaqa, engkau dikalungi biha dengan busur panah, tauqan min narin, sebuah kalung min narin dari api neraka, faqbilha, maka terimalah. Ini ya. Ini sebuah ancaman. Wahai Samit, kalau kamu dikasih hadiah karena kamu sudah ngajarin ahlus suffah Al-Quran, maka ambillah hadiah itu. Kalau kamu nanti kelak pada hari kiamat ingin dikalungi kalung dari api neraka, artinya jangan diambil. Kalau diambil ntar kamu masuk neraka, begitu hematnya. Wa huwa hadis masyhur, ini hadis masyhur. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Ini hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya. Wa bi atharin kasratin salaf, dan sekian banyak athar yang banyak dari ulama salaf. Jadi banyak pendukung yang mendukung konten hadis ini. Bagaimana? Wajabal mujawizun an hadisi Ubadah bi jawabaini. Dan orang-orang ulama yang membolehkan ngambil upah itu ya, itu menanggapi hadis Ubadah dengan dua jawaban. Menarik ini ya. Ahaduhuma, salah satunya, anna fi isnadihi maqalan. Sungguhnya di dalam isnad itu maqalan, ada sebuah perkataan. Maqalan. Ada sebuah perkataan, ada sebuah penjelasan. Ini enggak dijelaskan di sini apa maksudnya dengan maqalan ini. Wasani yang kedua, annahu sesungguhnya sabit itu ya, Ubadah bin Samit itu yang ngajarin ahlus suffah itu, karena tabarru'u bi ta'limihi, dia itu sebenarnya sedang tabarru', berbuat kebaikan, menyumbangkan keahliannya terhadap ahlus suffah. Falam yastahiq qasyai'an, maka dia tidak berhak menambatkan sesuatu. Summa uhdiya ilaihi, yang kemudian dihadiahkan sesuatu itu kepadanya ala sabil audi, atas jalan ganti rugi. Falam yajuz lahu al-akhdu, maka dia itu tidak boleh mengambil. Karena sejak awal niatnya itu dia untuk membantu ahlus suffah agar bisa baca Al-Quran, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa. Wong niatnya sudah membantu kok. Niatnya kan hanya membantu. Ini alasan ulama yang membolehkan. Bi khilafi may yaqidu ma'hu ijaratan qabla ta'lim. Beda dengan orang yang sejak awal sudah akad bersama orang yang hendak belajar. Akad apa? Ijarah, upah, qabla ta'lim, sebelum mengajar. Jadi kalau ada akadnya sebelum mengajar bahwa dia itu harus dikasih upah atas usahanya mengajarin Al-Quran, maka ketika dibayar ya dia berhak dong. Wong udah akadnya, mesti awal sudah jelas akadnya. Tapi kalau akadnya memang tabarruk, cuma-cuma, bantuan cuma-cuma, terus kemudian dia dikasih upah, yang nggak boleh dong diambil. Nah begitu alasan ulama yang membolehkan mengambil upah ta'limul Quran, upah ngajarin Al-Quran kepada orang. Oke. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.